kami dan menjagai kami. Kami berdoa terlebih khusus Tuhan buat anak-anak kami sekolah minggu Tuhan. Mari Tuhan Kau yang tanamkan Tuhan iman mereka Tuhan yang semakin kuat kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu Tuhan, berikan hikmat Tuhan, sehingga apa yang mereka ajarkan itu menjadi rema buat hidup mereka. Bapa, kami berdoa juga biar anak-anak sekolah minggu itu menjadi tunas-tunas Daud yang kuat dan kokoh Tuhan, sehingga pada waktu mereka dewasa kelak, kebenaran itu dapat menyelamatkan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kita beribadah. Saya nggak biasa. Sorry. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, waktu kita datang kepada Tuhan, kita tidak datang dengan tangan hampa. Amin. Kita tidak datang. Tuhan bahkan ada ayatnya, saya lupa. Tuhan marah kalau kita datang dengan tangan kosong. Terus kita bawa apa? Kita bawa kolekte. Waduh, terlalu kecil kalau itu yang mau dibawa kepada Tuhan. Kita bawa hati kita. Amin. Kita bawa hidup kita. Salah satunya waktu kita naikkan pujian, kita menari-nari di hadapannya. Itulah persembahan, salah satu persembahan yang nyata dari kita kepada Tuhan, yang kita mau sama-sama persembahkan. Oleh karena itu namanya ini worship leader, hanya memimpin, tapi kita semua worship. Puji Tuhan. Kita naikkan pujian. Haleluya bagi anak domba. Yesus. Suku bangsa, mari saya undang semua kita bangkit berdiri. Kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak untuk kuberikan, tiada kata untuk memuji-Mu, tapi ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Kembali kita katakan, ku berdiri di tengah umat-Mu. Ku berdiri di tengah umat-Mu dari segala suku bangsa. Kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak untuk kuberikan, tiada kata untuk memuji-Mu, tapi ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Bapa di sorga, selamat pagi ya Allah kami, Tuhan Yesus Kristus, Rata Koshena Makia Kikira Lana Masana.
Allah Roh Kudus, Tuhan, ini umat-Mu, kami datang membawa persembahan ukhup-ukhupan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Dalam segala keagungan kami, dalam segala kekaguman kami akan Engkau ya Bapa di sorga. Ini kami umat-Mu ya Bapa, ini kami gereja-Mu ya Bapa di sorga. Mari lawat kami Tuhan, tiada perkara lain yang kami nanti-nantikan dalam ibadah ini selain kami mengalami Engkau ya Allah Bapa kami, selain kami mengalami hadirat-Mu ya Tuhan. Itulah yang membuat kami sungguh berhasil Tuhan saat kami datang Tuhan dalam ibadah ini Tuhan. Ini hidup kami ya Bapa. Tuhan, kami berdoa saudara-saudara kami yang dalam perjalanan, mari satu antusias yang luar biasa dalam hidup kami, hidup semuanya boleh kami untuk kami berkumpul bersama-sama Tuhan dalam rumah-Mu, dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kami yang melayani, semua jemaat Tuhan, mari Tuhan yang urapi semua ya Tuhan, untuk mempersembahkan persembahan yang terbaik, yang layak bagi Allah kami, Raja di atas segala Raja. Ratu Koshe pera bala nama seki rakiaranamu, dalam nama di tengah umat-Mu. Haleluya, Ratu Koshe naranamu, Yesus. Diri di tengah umat-Mu, dari segala suku bangsa, kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak untuk ku berikan, tiada kata untuk memuji-Mu, tapi ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Katakan haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi haleluya. Haleluya, haleluya. Ratu Koshera bakia kia karana masanta. Haleluya, haleluya. Darahnya Ratu Korabashena makiara namo. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak. Haleluya. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi, katakan haleluya. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyuci. Amin. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Pujian bagimu, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala
pujian bagimu. Haleluya, ya anak domba Allah, penebus kami, juru selamat dunia. Segala pujian bagimu, hanya Engkau yang layak. Yeratoko shera baralanamu Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, hanya Engkau yang kami pandang Tuhan. Mata hati kami tertuju hanya kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau begitu mempesona, Engkau mulia, Engkau luar biasa, Engkau ajaib Tuhan. Engkau maha agung ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mendengar suara hati jemaat-Mu ya Tuhan, yang memuji-Mu, yang mengagungkan Engkau. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba, haleluya, haleluya. Darahnya menyuci kami, setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, 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 haleluya. Darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi Tuhan, beri pujian bagi anak domba. Pujian bagimu, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, Engkau saja yang layak, segala puji-pujian bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih ya, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari sungguh Roh Kudus yang pimpin dan sertai kami ya Tuhan, di dalam kami memberi ibadah yang terbaik bagi Allah kami. Terpujilah namamu ya Bapa di surga. Demikian juga saudara-saudara kami yang mengikuti secara online. Mari Tuhan yang lawat Tuhan, memberikan saluran yang terbaik Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami umat-Mu datang di hadapan hadirat-Mu dengan satu hati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Ya, kita masih tetap berdiri, kita naikkan pujian, mari kita bersuka. Pernikahan anak domba. Mari kita bersuka, beri kemuliaan padanya. Pernikahan anak domba tiba, pengantinnya telah siapkan diri. Mari kita bersuka, mari kita bersuka, beri kemuliaan padanya. Pernikahan anak domba tiba, pengantinnya telah siapkan. Sekali lagi katakan, mari kita bersuka, mari kita bersuka, beri kemuliaan padanya. Pernikahan anak domba tiba, pengantinnya telah siap. Sekali lagi katakan, mari kita bersuka, mari kita bersuka, beri kemuliaan padanya. Pernikahan anak domba tiba, pengantinnya telah siapkan diri. Haleluya, sebab Tuhan Allah kita
berkuasa. Amin. Haleluya, sebab Tuhan Allah kita berkuasa. Haleluya. Haleluya, sebab Tuhan Allah kita berkuasa. Haleluya, sebab Tuhan Allah kita berkuasa. Kita katakan, mari kita bersuka. Mari kita bersuka. Beri kemuliaan padanya. Pernikahan anak domba tiba, pengantinnya telah siapkan diri. Mari kita bersuka. Mari kita bersuka. Amin. Beri kemuliaan padanya. Pernikahan Anak domba tiba, pengantinnya telah siapkan diri. Haleluya. Haleluya, sebab Tuhan Allah kita berkuasa. Haleluya, sebab Tuhan Allah kita berkuasa. Haleluya. Amin. Haleluya, sebab Tuhan Allah kita berkuasa. Haleluya, sebab Tuhan Allah kita berkuasa. Puji Tuhan. Hai semua hamba Tuhan, besar dan kecil, yang takut akan nama. Puji Tuhan, puji Tuhan, amin. Hai semua hamba Tuhan, besar dan kecil, yang takut akan nama Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, sebab Tuhan Allah kita berkuasa. Haleluya, sebab Tuhan Allah kita berkuasa. Haleluya. Haleluya, sebab Tuhan Allah kita berkuasa. Haleluya, sebab Tuhan Allah kita berkuasa. Berkuasa. Dia berkuasa. Oleh darah anak domba. Amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Amin, amin, amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak Domba. Oleh darah anak domba. Amin. Oleh darah anak domba. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak dan Ibu jemaat Tuhan. Kita akan siapkan hati untuk kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Bapa di sorga, Tuhan terima kasih untuk kesempatan hari ini. Tuhan beri kami kesehatan, kekuatan, kami boleh berkumpul bersama-sama Tuhan, saudara bersaudara di rumah-Mu ini ya Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan bukan sekedar rutinitas untuk kami berkumpul bersama-sama, tapi Tuhan Engkau begitu siap untuk memberkati kami Tuhan. Engkau begitu siap untuk melawat, menjamah kami, menceritakan isi hati-Mu dan masa depan kami ya Tuhan, yang Tuhan sudah tetapkan ya Bapa di surga. Oleh karena itu kami begitu menanti-nantikan lebih lagi Tuhan lawatan-Mu, jamahan-Mu atas setiap kami ya Bapa di surga.
dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, saat ini kami siapkan hati kami, hidup kami untuk dengarkan firman-Mu ya Bapa di surga. Mari Tuhan yang berkata-kata, mari Tuhan yang berbicara. Kami merendahkan diri ya Tuhan. Kami mau menyambut firman-Mu. Haleluya. Kita naikkan pujian ini. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya. Amin. Atas semua yang di bumi. Haleluya, haleluya. Kita katakan mulia, mulia. Murah basyara bakiana. Mulia bagi anak domba Yesus. Mulia, mulia bagi anak. Katakan mulia, mulia. Mulia, mulia bagi anak domba. mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau yang mulia Tuhan, sebab Engkau mulia yang layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk menyambut firman-Mu. Kami siapkan hidup kami Tuhan. Di tempat yang kudus mari berbicara ya Allah kami. Siapkan telinga rohani kami Tuhan. Hati seorang hamba, hati seorang murid Tuhan ada pada setiap kami Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan Engkau pakai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari kekudusan Tuhan, api Tuhan yang sungguh menguduskan, menyucikan hamba-Mu. Pakai dan utus hamba-Mu ya Tuhan untuk berkata-kata menyampaikan firman-Mu, menjadi juru bahasa-Mu ya Allah kami. Permuliakan nama-Mu ya Tuhan, Allah Roh Kudus penolong kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Undang hambanya yang duduk di tahta
mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Allah yang mulia, yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya, Engkau ditinggikan Tuhan. Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk pagi siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, benar kami boleh memuji menyembah Allah yang kudus, Allah yang mulia Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak ditinggikan Tuhan, benar Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan yang luar biasa Bapak. Terima kasih Bapak untuk kasih karunia-Mu yang besar atas setiap kami pribadi. Mari Tuhan, kalau sebentar kami rindu Bapa, benar Tuhan. Untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang melayakkan kami Bapa, menguduskan kami Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Untuk kami boleh mendapati apa yang jadi kerinduan hati-Mu Bapa. Mari urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Untuk kami sama-sama belajar mengenal pribadi-Mu lebih lagi Bapak. Terima kasih Bapak, kami siap Tuhan untuk kami dengar firman Bapak. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Salam juga bagi rekan-rekan yang di rumah, saudara-saudara yang di rumah ya. Apa kabarnya? Luar biasa ya. Saya beberapa hari ini kehujanan, ngojek gitu kan ngojek ya, jadi di lapangan, di jalan gitu ya. Jadi pas ya kehujanan, nunggu orderan, nunggu berhenti hujan dulu gitu ya. Dan pas berhenti hujan dapat orderan, hujan lagi. Mau nggak mau basah kuyup. Ya, tapi puji Tuhan, sepanjang ini Tuhan tetap jaga ya. Amin. Pak Pamet boleh ke depan dulu sebentar. Ada satu lagu yang saya ingat. Boleh Bapak Ibu boleh bangkit berdiri, kita angkat satu pujian, Di Bumi di Surga. Di bumi di surga dan segala yang ada. Kita angkat satu pujian ini ya. Saya membayangkan waktu teringat lagu ini, dibayangkan gitu. Semua makhluk di bumi di surga suatu hari nanti akan sujud menyembah kepada Tuhan. Amin. Di bumi di surga. Surga dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan-Mu, Allah semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gembira bergema bagai gemuruh ombak samudra. Terdengar kudus, kudus,
Tuhan. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kuduslah Tuhan. Suci Dia Allah yang suci, suci, suci. Terima kasih. Beri mulai bantuan kita. Yes. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Jadi waktu beberapa kemarin lah ya, waktu saya teringat lagu ini Tuhan, ya saya bayangkan gitu ya. Kan ini kalau saya nggak salah ini diambil dari kitab Wahyu ya. Jadi para tua-tua melemparkan mahkotanya dan mereka bilang kudus kuduslah Tuhan. Amin. Ya, suatu hari nanti kita menghadap tahta Allah Bapa bilang Tuhan Engkau kudus kudus kudus. Nggak ada lagi hal yang lain selain itu. Sebuah kemuliaan ketika kita berhadapan dengan Allah Bapa dan kita boleh mengatakan kudus 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 kuduslah Tuhan. Amin. Ya. Tema hari ini gereja sebagai mempelai wanitanya Kristus ya. Tapi sebelum masuk saya minggu lalu kita belajar tentang gereja sebagai tubuh Kristus ya. Betul ya? Nah, saya teringat beberapa ayat gitu ya di minggu lalu tentang gereja sebagai tubuh Kristus. Bagaimana di kitab 1 Korintus 12 ya nggak salah ya. Ayatnya saya lupa, dibilang bahwa Allah menempatkan anggota-anggota itu sesuai dengan kehendaknya. Dan waktu saya dengar firman itu, saya bilang Tuhan, saya nggak boleh iri dengan orang lain. Saya berbeda dengan Pak Robert, saya berbeda dengan Bang Roy, dengan Papa Met gitu. Ya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan sudah tempatkan saya khusus di tempat tersebut gitu. Amin. Ya. Kalau kita bicara tentang pekerjaan, bilang kalau di Komsel kemarin saya bagikan itu ya tentang pekerjaan. Saya ojek online gitu. Tapi waktu saya ditempatkan Tuhan, ditempatkan sebagai ojek online gitu ya. Itu gak perlu jadi minder juga gitu. Kenapa? Karena Allah yang menempatkan kita di tempat yang khusus gitu. Dan waktu Allah tempatkan kita di tempat khusus dan kita memberi diri, Tuhan buat kita maksimal gitu ya. Jadi saya belajar gini, beberapa waktu saya pulang dari sebelum saya ke Bandung, saya dapat satu orderan yang artinya akhirnya dia berlangganan gitu. Nah dari satu orderan ini kadang-kadang dia warung makan, dia suka buat sayur-sayur gitu ya, sayur olahan gitu. Jadi dari satu warung ini sekali ngantar itu bisa 5 sampai berapa 7 lah, biasanya maksimal 7 gitu ya, 5 sampai 7 tempat gitu. Nah dan buat saya, dan itu dikerjakan dari jam setengah 11 lah sampai jam 12 siang. Dan waktu satu orderan itu kalau jarak dekat masih daerah Raja Wali, daerah Keminting gitu ya, ongkosnya 10.000. Kalau jarak lewat itu 15.000 gitu ya. Jadi buat saya seperti Tuhan buat khusus gitu. Artinya ketika mungkin orang nyari dalam 2 jam untuk nyampe 50.000 atau 75.000 itu sulit. Ojek online ya. Karena apalagi kalau Maxim tuh ongkosnya udah irit, kadang nganterin cuma 3.000 rupiah, 5.000 rupiah gitu ya. Tapi Tuhan tadi, saya percaya bahwa Allah ketika menempatkan saya, dia nggak hanya menempatkan saya di tempat yang sekedar asal-asalan, tidak. Sesuai kehendaknya dan dia membuat saya maksimal di situ. Itu buat saya gitu. Saya belajar itu dan hampir tiap hari ada orderan itu dan setengah hari sampai jam 12 siang kadang-kadang saya udah dapat 100.000 gitu. Karena ya itu hanya kerja 2 jam 3 jam tapi ya itu karena ada Tuhan tempatnya saya khusus. Dan ini dan gak hanya satu itu gitu ya. Jadi ketika kemarin itu nggak ngoder orang itu gitu. Tapi hanya dalam hati saya hanya bilang Tuhan, saya nggak ngandalin orang ini, saya ngandelin Tuhan karena berkat itu dari Tuhan. Ya, akhirnya saya bilang sudah. Saya jalan, saya nganterin satu barang ke daerah Pasar Besar gitu ya. Bulak-balik itu satu orderan itu sampai sejam lebih gitu. Bulak-balik.
nggak ketemu gitu ya. Udah ditanyain nanya-nanya orang, rumah bapak ini nggak ada juga gitu ya. Akhirnya saya bilang, Bu nanti lagi ya saya antar lagi kalau bapak yang mau dikirim diantarin barang itu ngabarin saya bilang alamat rumahnya. Oh iya nggak apa-apa aja katanya. Jadi saya bawa-bawa tuh, jadi saya ngantar kue gitu ya, kue pesanan apalah gitu. Tapi dari situ saya dapatlah orderan akhirnya. Awalnya saya dalam benak saya, Tuhan ini 1 jam aja dapat 10.000 tuh susahnya minta ampun gitu ya pada saat itu, karena kan orderan yang biasa langganan itu kemarin nggak ngorder gitu karena dia libur dulu katanya. Akhirnya tapi saya hanya ingat, Tuhan Engkau yang berkati saya, bukan karena ada yang dari Badak yang memberkati saya, tidak, itu hanya alatnya Tuhan untuk memberkati saya. Sudah nggak lama saya dapat orderan ngantar orang gitu ya, beli oleh-oleh dari pasar besar ke Geobos gitu, orderan kedua, dan sambil ngobrol-ngobrol gitu ya. Ternyata dia orang Jakarta yang orang asuransi, ngurus kemarin ada kecelakaan, saya nggak tahu di daerah Bundaran katanya, Bundaran besar atau Bundaran mana atau Bundaran di Ponorogo itu ya, saya nggak tahu, tapi dia ngurus itu gitu, ngurus kecelakaan itu asuransinya gitu, ngurus asuransinya. Dan dia akhirnya bilang, Pak nanti tolong antar saya ya ke bandara sekalian, offline aja Pak, nggak apa-apa katanya. Jadi dengan cara Tuhan akhirnya ya saya setelah nganterin dia dari pasar besar sampai ke Geobos tempat tahu hijau bakso hijau gitu ya, dari situ ngantar ke bandara. Memang beberapa kali nyimpang ke Indomaret, nyimpang ke travel gitu dan sebagainya. Dan puji Tuhan gitu ya, apa yang biasanya orderan yang di langganan saya itu tergantikan dengan orderan ini gitu. Jadi hanya 2 orderan selesai langsung dapat, puji Tuhan, di atas 50.000 juga gitu. Dan itu buat saya ya itu tadi saya bilang, ketika kita ditempatkan di satu tempat, Tuhan tidak sekedar ya sudah asal, enggak. Dia mempercantik kita, dia membuat kita berbeda dengan yang lain. Amin. Ya. Itu berkat buat saya secara pribadi ketika kita belajar tentang gereja sebagai tubuh Kristus. Yes, jadi Bapak Ibu, rekan-rekan semua, kenapa ya ini juara kelas saya kok nggak juara misalkan? Nggak apa-apa. Ya, kenapa saya kuliah di negeri saya, sedangkan dia di negeri saya di swasta? Nggak apa-apa. Nggak ada yang salah. Ya kadang ada orang pengen berusaha gitu ya, masuk pengen perguruan tinggi negeri gitu ya, udah les, udah apa segala macam, dan dia berprestasi sejak SMA. Tapi karena memang Tuhan gak mau, akhirnya masuk swasta. Dan kadang-kadang orang tersebut kadang-kadang ya kecewa gitu, kadang-kadang orang kecewa. Padahal waktu saya belajar tentang firman gereja sebagai tubuh Kristus, gak perlu kecewa. Karena saya percaya bahwa Tuhan tempatkan kita di mana kita berada sesuai dengan kehendaknya. Yes? Nah, hari ini kita belajar tentang gereja adalah mempelai wanita Kristus gitu. Amin. Bagi yang sudah menikah, ada yang pernah punya perasaan pikiran lah ya, terlintas. Misalkan saya nih, kenapa istri saya gini ya? Kan baru masuk pernikahan kan banyak perbedaannya. Kok gini ya? Misalkan ada. Dan akhirnya udahlah, saya kadang-kadang mungkin ada di luar ya, nggak di sini nggak ada. Saya saking gak, akhirnya cerai aja, keputusan cerai gitu. Ya. Tapi saya percaya bahwa Allah tuh sama seperti tadi gitu ya, menempatkan pasangan kita ya, dan bagian kita lah bagaimana mensyukuri itu. Dan saya percaya bahkan mungkin ya, waktu awal-awal bahkan mungkin waktu kejadian belum menikah ya, atau baru menikah gitu ya, inilah pasangan yang terbaik bagi saya. Betul? Ya. Yang lain lewat semua. Ini yang paling cantik bagi saya ya. Istri saya Desi gitu ya, itu paling cantik buat saya. Nah, begitu juga Tuhan. Ya, Alkitab mengatakan seperti ini. Yuk kita sama-sama buka di dalam kitab Efesus 5 ayat yang 27 dulu ya.
Efesus 5 ayat 27, nggak ada di sini, belum nanti ya masuk sini ya. Tapi ini Efesus 5 ayat 27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ya. Jadi kita ini di hadapan Tuhan kudus dan tak bercela, bukan di hadapan manusia atau di hadapan menurut pikiran kita kudus dan bercelanya itu seperti apa. Ya. Di hadapan Tuhan. Nah, sama seperti tadi ilustrasi saya, Desi lah yang terbaik bagi saya. Dialah yang tercantik, yang lain lewat semua. Betul? Nah, di hadapan Tuhan kita kudus dan tak bercacat dan tak bercela. Di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Karena kadang pikiran kita, aduh saya ini kadang seperti ini ya. Saya nggak layak bagi Tuhan. Aduh saya ini banyak kurangnya. Saya nggak layak di hadapan Tuhan. Kadang kita berpikir seperti itu. Pikiran itu nggak salah juga. Tujuannya supaya kita macu diri kita untuk semakin menguduskan diri kita. Tetapi kita harus berpikir dengan cara berpikirnya Tuhan. Kita tak bercacat dan tak bercela di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Betul? Ya, itu satu hal yang saya dapatkan tentang gereja adalah mempelai wanita. Ya. Nah, gereja digambarkan sebagai mempelai wanitanya Allah, gitu ya. Jadi gereja itu digambarkan sebagai mempelai wanitanya Allah. Efesus 5 ayat 22 sampai 25 dan 32. Ya. Saya bacakan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ayat yang ke-32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi ayat 32 waktu saya belajar beberapa tahun lalu ketika saya masih di Jatinangor tentang rahasia ini besar, yaitu hubungan yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ya. Allah menggambarkan hubungan kita, ya Kristus dengan jemaat adalah sebagai pasangan suami istri, mempelai pria dan mempelai wanita. Dan itu menjadi rahasia yang besar dan saya percaya ini rahasia besar ini ketika ini tersingkap ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Kalau kita mengerti tentang rahasia ini hal yang luar biasa. Dan di atas dijabarkan, hai istri tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Jadi gambaran ya tunduknya seperti apa? Ya sama seperti suami, karena suami adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Gitu. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ingat, ada kata dalam segala sesuatu. Jadi bagian jemaat atau mempelai wanita, ya kita ini digambarkan mempelai wanitanya Allah ya, gitu. Adalah tunduk kepada Kristus dalam segala sesuatu. Dan saya percaya waktu kita belajar tunduk memang nggak mudah. Ya, yang sudah menikah lebih dari 10 tahun mungkin mengerti. Ya, saya menikah dengan Mama Abang mau 7 tahun. Nggak mudah memang. Ya, saya kalau bagian suami di sini, hai suami kasih ayat 25 ya. Hai suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Bagian kita sebagai suami ya mengasihi istri seperti Kristus telah mengasihi jemaat. Itu nggak mudah. Ya. Kristus mengasihi jemaat, dia memelihara dan yang paling utama adalah dia mengorbankan dirinya. Dia sudah selesai. Nah, kalau bicara kita sebagai suami, saya sebagai suami,
bagaimana mengasihi istri. Saya 7 tahun menikah, hampir 7 tahun menikah dengan Mama Abam. Memang gak mudah. Saya harus banyak belajar. Bagaimana mengasihi istri. Kadang-kadang ego saya gitu ya, masih masih muncul gitu. Seperti itu. Gak mudah memang. Tapi di bagian Kristus, dia sudah memberikan itu semua. Dan kalau kita bagian jemaat gitu ya, kalau kita sebagai mempelai wanitanya Allah, belajar tunduk kepada Kristus itu pun gak mudah ya, ada proses. Tapi saya percaya Allah memberikan kepada kita waktu kita lahir baru, hati yang baru, hati yang mau taat. Amin. Ya. Dan itu yang akan Tuhan ajar bagi kita. Saya percaya suatu hari nanti kita benar-benar melihat rahasia yang besar itu. Ketika rahasia itu tersingkap, hubungan yang dimaksudkan hubungan Kristus dan jemaat, ada sesuatu yang besar di tengah-tengah jemaat yang hari ini. Kehidupan kita pribadi, ya, kehidupan gereja Tuhan, saya percaya. Karena kita adalah mempelainya wanita Allah. Ya. Saya sangat percaya ketika saya punya hubungan dengan Allah yang baik, saya belajar tunduk. Ketika saya lahir baru, prosesnya gitu ya, saya belajar tunduk. Saya mulai belajar tunduk kepada hukum-hukumnya Allah. Kalau dulu saya belum lahir baru kan memberontak kepada Allah. Tapi ketika saya lahir baru, Tuhan kasih hati yang baru. Tuhan membuat saya punya keinginan untuk tunduk kepada Allah. Walaupun mungkin masih ada di proses dalam kehidupan ini yang sekali-kali memberontak gitu, istilahnya gitu ya. Tapi Tuhan pengen ya kita belajar terus gitu. Dan saya tahu bahwa ketika saya belajar tunduk, kehidupan saya diubahkan Tuhan. Nanti Bapak Ibu boleh merenung, ya, pribadi lepas pribadi, silahkan gitu ya. Bagaimana kehidupan Bapak Ibu rekan-rekan semua sebelum bertobat dan setelah bertobat? Ada perubahan? Amin? Ada ya. Kalau nggak berubah justru aneh. Kalau Papa Met waktu 2 minggu lalu di Komsel waktu sampaikan, kita ini manusia baru, gitu. Kan siapa dalam Kristus ialah ciptaan yang baru. Jadi memang harus berubah, nggak bisa sama lagi seperti dahulu. Nah, kehidupan suami istri juga seperti itu. Ketika istri tunduk kepada suami dalam segala hal, ketika suami mengasihi istri dalam seperti Kristus mengasihi jemaat, kehidupan keluarga itu pasti saya percaya Tuhan ubahkan. Karena dia sedang melihat rahasia besar itu. Sedang menyingkapkan rahasia besar itu. Karena rahasia besar itu ketika mulai dikerjakan. Dan Allah sedang mengerjakan. Bagian kita mengerjakan bagian kita. Allah sedang mengerjakan bagiannya. Kita mengerjakan bagian kita. Yaitu tunduk kepada Kristus. Saya sangat percaya itu. Saya sangat percaya memang ketika proses baru bertobat gitu ya, meninggalkan manusia lama itu nggak mudah. Kebiasaan-kebiasaan lama itu kan nggak mudah. Yang dulunya misalkan, kalau saya dulu hobi main layangan misalkan. Namanya main layangan dan kayaknya mau siang, jam 12 siang pulang sekolah atau jam 1 siang tuh kalau lagi hobi tuh ya hobi aja. Susah dilepaskan. Tapi ketika lahir baru, ada satu hati yang baru, hati yang mau tunduk. Memang gak mudah, tapi pelan tapi pasti Tuhan balas singkir. Yang tadinya gak suka berdoa, pelan tapi pasti mulai mau berdoa. Kan pengennya kan bawaan kita kan ngebaca Alkitab apalagi ya, hurufnya kecil-kecil, bawaannya ngantuk, kan gak suka. Tetapi ketika bertobat, Allah memberi hati yang baru, yang buat kita rindu kepada Allah. Amin. Nah, ini Tuhan sudah melakukan bagiannya dengan menyerahkan nyawanya bagi umat manusia. Dan dia banyak berjanji bagi kita. Allah sudah lakukan bagian dia. Tinggal bagian kita sebagai mempelai wanita belajar untuk
tunduk kepada Allah. Ketika itu terjadi, tadi saya bilang, ya Bapak Ibu sudah mulai, saya percaya Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang sudah bertobat, sudah merasakan bagaimana perubahan kita sebelum bertobat dan sesudah bertobat. Bagaimana kehidupan kita sebelum bertobat dan sudah bertobat. Bagaimana ketika kita memberontak kepada Allah sebelum bertobat, dan bagaimana kehidupan kita setelah bertobat menjadi orang yang tunduk kepada Allah. Beda ya? Beda. Saya percaya itu. Di dalam kehidupan berkeluarga juga seperti itu. Ketika rahasia itu disingkapkan, ketika kita belajar untuk mengerjakan sebagai pria, ya, belajar mengasihi sama seperti Kristus mengasihi jemaat, sebagai wanita, mempelai wanita, dia belajar tunduk menghormati suaminya dalam segala hal. Ketika itu dikerjakan kehidupan keluarga, pasti ada hal yang dahsyat, perubahan yang dahsyat. Yes, amin. Ya, lanjut. Ya. Mempelai yang kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi Bapak Ibu yang sudah menikah atau bahkan yang belum menikah mungkin, kan pengen ya kita ini punya pasangan yang sempurna menurut pandangan kita, betul? Ya. Dan tadi saya bilang Mama Abam yang terbaik buat saya, dialah yang sempurna buat saya. Ya. Jadi jangan menyesal ketika sudah masuk pernikahan, lah kok gini ya? Enggak. Dia yang terbaik. Ya. Oke. Nah, begitu juga Tuhan. Tuhan pengen mempelainya itu kudus dan tak bercacat di hadapannya. Efesus 1 ayat 4-5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ya. Saya bacakan sekali lagi. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, ya, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi di dalam Dia, ingat kuncinya di dalam Tuhan, ya, Dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi sudah Tuhan sudah punya rencana besar atas kehidupan kita waktu kita masuk di dalam Dia. Dipilih sebelum dunia dijadikan supaya kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kita dipilih oleh Tuhan, ya, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Betul? Amin. Ya, kalau misalkan menurut orang lain, Mama Abam ini pasti banyak kekurangannya. Ya inilah, ini mungkin. Tapi di hadapan saya, dialah yang terbaik, yang menjadi pasangan saya. Ya. Kenapa? Bukan karena cinta itu buta, enggak. Enggak. Tetapi harusnya memang seperti itu. Di hadapan kita, istri kita lah yang terbaik. Tak bercacat. Bukan berarti nggak ada salahnya, enggak. Diproses. Nah, di hadapan Tuhan bukan berarti kita ini di hadapan Tuhan kita ini bukan tidak ada dosanya, enggak. Tapi karena Dia yang menguduskan kita, ya. Kita buka Efesus 5 ayat 26 dan 27. Ayat dari 25 ya, 25 sampai 27. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah Ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Jadi oleh karena Tuhan kita dikuduskan, oleh karena firman dan air, ya, kita kudus tak bercela, cemerlang di hadapannya. Jadi oleh karena Tuhan, di hadapan Tuhanlah kita dan menurut pandangan Tuhan. Oleh karena Tuhan dan dalam pandangannya Tuhan. Dalam pandangannya Tuhan, oleh karena Tuhan. Bapak Ibu, ada yang berani berkata saya kudus oleh karena perbuatan saya sendiri? Alkitab mengajarkan kita ada anak muda yang kaya, ya. Tahu ya ceritanya?
Tuhan, aku sudah melakukan hukum Taurat sejak masa mudaku, katanya. Luar biasa kan? Tapi ketika Tuhan bilang, jualah hartamu, ikutlah aku, hatinya sedih dan dia pergi meninggalkan Tuhan. Bayangin. Artinya apa? Di hadapan Tuhan dia nggak layak sebetulnya. Kenapa? Karena dia nggak bisa meninggalkan hartanya. Nah, tapi oleh karena Tuhan, mungkin kita masih ada banyak hal yang nggak tepat menurut pandangan manusia. Tapi oleh karena dia menguduskan, ya dia menguduskan, dia menyucikan kita, dan dia yang melayakkan kita, sehingga kita tak bercacat, cemerlang, tak kerut di hadapan Tuhan. Gitu, ya. Jadi kalau ada satu, saya lupa ayatnya, tapi itu kalau nggak salah di kitab Roma dibilang, kira-kira seperti inilah gambarannya. Waktu Allah melihat kita, yang dilihat Allah pada kita adalah darah Kristus. Sehingga kita ini kudus. Dia nggak lihat perbuatan kita, tapi yang dia lihat apa yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Jadi kita ini cemerlang di hadapannya oleh karena Kristus. Kita ini tak bercacat oleh karena Kristus, bukan oleh karena apa yang kita lakukan. Amin. Dan dia menyiapkan kita, menguduskan kita karena dia, ya saya percaya, kita sebagai suami, ya, tadi kan gambarannya kan Allah mempelai pria, kita mempelai wanita ya. Nah kalau kita sebagai suami, kan kita juga pengen istri kita ini kan cemerlang ya. Pokoknya bikin orang sirik, iri gitu. Istrinya kan kira-kira seperti itu. Ya kalau ada dananya kita beliin kosmetik. Kalau ada dananya kita beliin pakaian yang bagus dan lain sebagainya. Betul? Nah, apalagi Allah. Allah pengen kita kudus dan cemerlang dan dia lakukan bagian dia. Dia sudah lakukan itu. Amin. Gitu. Yes, tapi ada bagian kita yang harus kita lakukan juga. Kita tidak tinggal di dalam dosa. Tapi kita boleh mempercantik diri. Kalau kita sudah, misalkan saya kasih mabam, dulu saya kerja di kosmetik ya. Jadi saya kalau kerja di kosmetik tiap bulan tuh saya dapat free. Entah lipstick lah, entah bedak lah, entah pelembab lah, entah apalah maskara, apalagi ya. Pokoknya pensil alis dan lain sebagainya. Pokoknya setiap bulan dapat minimal 1, kadang 2. Minimal 1 dan kadang 2, tergantung harga produknya gitu. Ya. Jadi tiap bulan saya dapat, saya kumpulin berapa bulan saya kirim ke Mama Abam dulu setelah jadian ya. Sebelum jadian saya kirim bagi-bagi jemaat tuh yang wanita. Kenapa? Karena saya pengen ya minimal istri saya sedikit ya pakai apa gitu ya. Ada keras. Sekarang udah enggak lagi Pak, sekarang udah enggak kerja di situ lagi, udah 3 tahun, jadi enggak dibeliin lagi, belum sempat beliin lagi. kasih ininya aja, mentahnya aja, nih kasih mentahnya aja. Seperti itu. Kenapa? Karena kan kita pengen yang menjadi mempelai wanita kita, istri kita, pasangan kita adalah orang yang cantik, cemerlang. Nah, Allah lakukan itu bagi kita. Amin. Dia lakukan itu bagi kita, dia menguduskan kita, dia menyucikan kita. Sehingga kita tak bercacat di hadapannya. Tapi bukan waktu saya belikan Mama Abam, kirim Mama Abam tuh kosmetik gitu ya. Kalau nggak dipakai kan percuma juga, betul nggak? Begitu juga dengan kita. Allah sudah lakukan bagian dia supaya kita mempercantik diri. Dia memberi kekuatan untuk kita bisa keluar dari segala hal yang buruk, kebiasaan lama kita. Betul? Tujuannya apa? Supaya kita mempercantik diri kita. Supaya kita layak di hadapan Allah. Amin. Ya, jadi mempelai yang kudus dan tak bercacat di hadapannya. Bagian kita nggak peduli orang ngomong apa, tapi bagian kita di hadapan Allah kita tak bercacat dan tak bersalah. Selanjutnya. Nah,
menyiapkan diri menjadi mempelai yang siap sedia. Kita nggak tahu kapan waktunya tuh. Tapi bagian kita siap sedia, berjaga-jaga. Matius 25 ayat 1 sampai 12, kita mau sama-sama buka. Ini tahu lah ya, judul perikopnya gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ayat 25 ayat 1 saya bacakan pasal 25. Pada waktu itu hal kerjaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Ayat 7. Gadis-gadis itu pun gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam. Ayat 9, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Ayat 12, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenal engkau. Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang terkasih, tadi saya cerita gitu. Allah tuh pengen kita urus dan tak bercacat. Dia sudah lakukan bagian dia. Tapi ada bagian kita. Kita mau sama seperti gadis bijaksana. Senantiasa menyiapkan diri kita. Karena kita nggak pernah tahu kapan Tuhan datang. Ada yang tahu? Siapa yang ajalnya akan datang? Enggak ya? Saya waktu kemarin ke Bandung, misi pertama saya ke Bandung itu tujuan utamanya supaya Deborah ketemu dengan kakek neneknya yang di Bandung. Bukan saya sedang mengutuki orang tua saya nanti akan cepat meninggal, enggak. Karena saya nggak tahu kapan lagi ya ayah bapak saya kan sudah umur ya. Mungkin bisa saya duluan yang meninggal, nggak tahu juga gitu. Mumpung ada kesempatan saya paksakan, akhirnya saya ke Bandung kemarin. Supaya dia, anak kedua saya Deborah ini ketemu dengan kakek nenek. Nah, kita nggak ada yang tahu kapan ajal kita menjelang. Tapi bagian kita menyiapkan diri kita. Waktu Tuhan panggil kita, Tuhan pilih kita, Tuhan berikan hati yang baru bagi kita, Dia nggak mau kita sama seperti waktu kita dipanggil. Dia pengen kita berubah. Supaya istilahnya gini, waktu kita memberi kosmetik kepada istri kita, waktu saya datang misalkan ke Palangkaraya misalkan, istri kita kan pengennya, kita pengen istri kita dan ya bersolek. Nah, Allah sudah lakukan itu. Allah sudah berikan semuanya. Semua perlengkapan supaya kita layak di hadapannya. Dia beri Roh Kudus, betul? Nggak sekedar dia asal. Saya ingat, ini gambarannya ya, waktu saya ya dulu, karena kalau di Bandung kan lumayan ya, saya kerja, gaji lumayan gitu ya, belum banyak cicilan sana sini gitu ya. Jadi saya ke supermarket, ada sepatu, saya bayangin, ini cocok kayaknya buat Mama Bam, saya beli gitu. Dulu gitu, ya, karena ada uang lebih gitu, dan saya lakukan itu tadi. Gitu. Kenapa saya pengen waktu istri saya pakai itu, terlihat cantik.
Menurut saya loh ya. Menurut orang lain nggak tahu. Itu saya. Aduh. Tiap bulan saya dapat kosmetik. Kalau ya tadi saya bilang berapa bulan saya kirim. Sekali ngirim tuh 5 pelembabnya ada, maskaranya ada. Dulu karena kan gratis apa. Karena saya pengen ketika istri saya waktu saya ketemu dia sudah berdandan. Itu saya lakukan. Nah, Tuhan pengen seperti itu juga bagi kita semua. Dia nggak sekedar kita apa adanya. Waktu kita bertobat, dia perlengkapi kita dengan Roh Kudusnya. Tujuannya supaya kita bukan sok-sok jagoan, saya punya Roh Kudus, enggak. Bukan juga untuk pamer, tidak. Tapi supaya kita layak di hadapan Tuhan. Supaya kita meninggalkan kebiasaan lama yang buruk, kenakan jubah yang baru, pakaian yang baru yang putih. Amin. Mengenakan pakaian pesta. Ya. Di kitab Matius ada tentang, saya lupa kemarin saya sudah buka tupan saya ini. Ya. Kira-kira tentang ini, tentang perjamuan pesta. Ya, Bapak Ibu kalau ingat ya. Jadi ada seorang mengadakan perjamuan kawin gitu. Dia mengundang orang-orang, tapi orang yang diundang sibuk. Ada yang sibuk dengan istrinya, ada yang sibuk dengan ladangnya, ada yang sibuk dengan lainnya. Akhirnya dia suruh hamba-hambanya ke jalan-jalan untuk menyebarkan undangan lah. Undang mereka yang di jalan ini, bawa mereka ke pesta, sudah datang ke pesta. Nah, ketika pesta itu mulai penuh lah tempat pesta itu, tapi ketika dia lihat ada satu orang tidak pakai pakaian pesta, dia marah. Apalagi kalau itu mempelai wanitanya, betul nggak? Dia perlu mempersiapkan diri. Itu gambaran bagaimana ya orang yang punya pesta, apalagi yang pelakunya gitu ya, kan pengen mempelai wanitanya ini layak di hadapannya. Amin. Jadi Bapak Ibu, gereja Tuhan digambarkan sebagai mempelai wanita, nggak sekedar asal-asalan. Tapi saya percaya Tuhan pengen kita menjadi pribadi yang tadi sempurna. Sama kalau kita pengen istri kita, ya misalkan Bang Jepri pengen ke Alik, gimana? Ya kasihlah perlengkapannya, kasih kosmetiknya, kasih baju, tapi minimal mentahannya soal sendiri. Tapi itu memang harus bukti sebagai pria, suami mengasihi istri. Salah satu saja, sesuai dengan kemampuan, jangan memaksakan juga. Amin. Yes, ya. Nah, tapi hari ini Bapak Ibu, rekan-rekan semua, intinya siapkan diri kita. Tuhan sudah pilih kita, Tuhan sudah lengkapi kita supaya kita tidak bercacat dan tak bercela di hadapan Tuhan. Amin. Bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang terkasih dalam Tuhan, mari kita datang kepada kehadirat Tuhan.
kita, flashback kehidupan kita. Sama seperti Tuhan mau bahwa kita tak bercacat dan tak bercela di hadapannya. Cemerlang. Mari Bapak Ibu rekan-rekan semua, kita membangun hidup kita hanya oleh karena Kristus saja. Kita layak di hadapannya. Ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Bapa, kami ucap syukur Tuhan, benar Tuhan, kami terpesona akan Engkau Tuhan. Sebagai mempelai pria Tuhan, Engkau Allah yang sempurna Tuhan, tidak ada cacat. Engkau Allah yang membuat kami terpesona, membuat kami jatuh cinta kepadamu. Mari Tuhan, pagi siang hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan. Kami sebagai jemaat-Mu, sebagai mempelai wanita, boleh melayakkan diri kami Tuhan. Boleh menjadi wanita, mempelai wanita yang layak di hadapan-Mu Bapa, sesuai dengan kehendak-Mu, dengan apa yang sedang Kau buat dalam kehidupan kami. Kami memberi diri Tuhan, supaya kami tidak sama dengan kami yang lama Tuhan. Dan kami mempersiapkan diri kami Tuhan. Kami tidak tahu Engkau datang kedua kali kapan, tapi kami tahu bahwa kami sudah siap oleh karena Engkau anugerah saja. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berbicaralah Roh Kudus lebih kepada kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan.
kami betapa spesialnya kami jemaat-Mu ya Tuhan. Kami selalu ada di hati-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Ada Roh Kudus yang hari-hari ini sedang mempersiapkan kami bertumbuh dewasa sampai pada saatnya nanti gereja Tuhan sempurna, siap menjadi mempelai wanitanya Kristus. Itulah masa depan gereja-Mu ya Tuhan. Seperti apapun kondisi zaman hari-hari ini, tapi kami melihat Tuhan apa yang menjadi rancangan-Mu, apa yang menjadi destininya gereja Tuhan di waktu-waktu yang akan datang. Oleh karena itu Bapa, kami mau terus setia ya Tuhan, sama seperti gadis-gadis yang bijak itu ya Tuhan, yang selalu menyiapkan Tuhan, bukan hanya pelita saja, tetapi juga ada persiapan Tuhan di dalam minyak yang untuk kami boleh terus penuh dengan pengurapan Tuhan, berjaga-jaga dalam segala kondisi. Terima kasih Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang terus menjagai kami. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah melayani ya Bapa di surga. Mari ya Tuhan, apa menjadi rancangan-Mu atas hamba-Mu beserta keluarga, mari kerjakan sesuai dengan isi hati-Mu Tuhan. Senangkan hati-Mu, urapi hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Secara khusus apa yang Engkau rencanakan untuk membawa mereka Tuhan hadir melayani di Kalimantan Tengah ini ya Tuhan. Mari Tuhan pimpin mereka ya Bapa di surga. Dan sungguh Tuhan yang menyiapkan Tuhan semua bala bantuan Tuhan dari berbagai arah, termasuk juga dari kami jemaat Tuhan di Palangkaraya Tuhan, untuk ambil bagian bersama-sama Tuhan di dalam satu visi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Juga pada saat ini kami rindu Tuhan juga untuk membawa korban syukur kami kepadamu ya Tuhan. Mari pimpin kami Tuhan, kami mau memberi yang terbaik Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, kita akan membawa persembahan kita. Kita naikkan satu pujian, Aba, ku panggil Engkau ya Bapa. Silakan petugas. Aba, ku panggil Engkau ya Bapa. Nama terindah dalam hidupku, Manggil-Mu Aba, ku panggil Engkau ya Bapa. Kau layakkan aku jadi anakku. Memanggil-Mu, yes, lebih tinggi, lebih tinggi dari langit. Tak Begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. semua Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau. Kembali kita katakan Aba, ku panggil Engkau. Aba, ku panggil Engkau ya Bapa. Nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Aba, ku panggil Engkau ya Bapa. Kau layakkan aku jadi anakku. Memanggil-Mu Yesus, lebih tinggi dari langit. Begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat, adakah di antara kita yang mau berbagi? Halo Bang David. Sorry. Yang mau berbagi berkat? Boleh Bang David, silakan. Sini. Bang David ini mungkin ada yang belum kenal ya, tapi sebagian besar kenal lah.
Beliau dulu pelayan, biasanya kalau nggak di sini main musik. Ya, kadang-kadang di sini kalau di mahasiswa nginapnya di atas. Cuma mohon maaf tadi malam tidak jadi nginap di sini. Kemarin dulu dia pergi sendiri, sekarang datang berdua atau bertiga ini? Oh masih berdua ya. Ya, puji Tuhan, Bang David ada di tengah-tengah. Boleh bagi berkat Bang David, nanti perkenalkan istri juga, silakan. Terima kasih Bang Roy. Shalom Bapak Ibu. Ada perubahan nggak ya sama saya ini? Mungkin saya rasa makin gemuk kalau nggak salah ya, makin gemuk. Dulu mungkin proses apa namanya, banyak hal lah, dari proses rohani segala macam, dan Bapak Ibu sudah tahu lah mungkin semua. Di sini katanya nggak masuk video nanti. Oh. Nanti di rumah siapa yang ngomong? Jadi puji Tuhan lah ya, saya naikkan kepada Tuhan Yesus atas berkatnya ya, saya bisa kumpul di sini dan bertemu Bapak Ibu semuanya. Mungkin udah berapa tahun ya Bang Roy ya? Saya 2017 lulus. Mungkin ada sekali kemarin sempat ke sini lagi kan. Yang jelas udah lama lah ya, udah lama nggak ke sini, dan saya lihat orang-orang di sini mungkin orang-orang yang lama juga, yang setia, kayak Bang Jojo, Papa Jojo, Bang Noel, siapa itu, Abang, yang baru mungkin Bapak ini saya belum lihat ini. Kalau mungkin apa perpindahan Bang? Atau Jumat baru Bang? Oh iya. Kalau Koko udah tahu lah, Kak Icut. Oh yang lajang-lajang mungkin udah besar semua ya Bang ya. Si siapa? Iya, satu lagi siapa? Si James. Masih kenal nggak James? Oh, masih ya. Ya, jadi saya datang ke sini bersama mantan pacar saya, istri saya. Boleh gabung nggak Pak? Sini yang. Oke, jadi mungkin nggak banyak lah kami ceritakan, yang jelas keberadaan kami di sini karena ada cuti yang harus diambil karena nggak bisa diuangkan, jadi kami ambil cuti dan kami putuskan untuk ke sini dan bertemu saudara seiman di sini. Kami sih berharap ada rencana kami untuk boleh dilayani Bang tentang pernikahan rumah tangga lah. Dalam waktu dari hari Senin sampai Kamis saya minta tolong kami boleh di PA-kan masalah rumah tangga lah, karena namanya rumah tangga ini ternyata ya ternyata ya perlu suatu pembekalan, perlu suatu pencerahan, istilahnya dasar firman Tuhan. Karena jujur setelah saya keluar dari sini, banyak pada tahu semua lah, mungkin ada beberapa rekan-rekan yang sudah keluar dari pelayanan sini dan berdiri sendiri, itu seperti apa rasanya. Dan kami rindu lah sama istri saya untuk boleh diminta aturkan jadwal Bang. Jadi mungkin kami Senin sampai Kamis di sini, dan Jumat mungkin kami kembali lagi, dan lokasi kerja kami di Kuala Kurun, saudara-saudara, di Tumbang Puroh, Sehanyo. Kalau Bang Alau tahu itu, Bang Alau di mana, di Sepang kah? Supang. Supang. Jadi kalau Bapak Ibu berkunjung ke sana silakan kontak. Tapi itulah di kebun, di sawit, jauh dari keramaian. Kalau listrik, puji Tuhan ada tower di sana. Jadi kami ke sini bulan September, Bapak Ibu, September 2023.
dan kurang lebih sudah menjalani September 6 bulan ya, kurang lebih 6 bulan kami di Kurun, dan pada waktu inilah baru bisa kumpul. Dan ini saya percaya nggak suatu kebetulan kita ketemu di sini, dan mudah-mudahan ya, mudah-mudahan keberadaan kami di sini juga bisa membawa dampak lah ya, dampak di perkebunan. Jadi saya rindu juga apa yang sudah saya terima selama saya mahasiswa dan selama saya bekerja, itu ada suatu kegerakan barulah. Ya, saya rindu di dunia perkebunan pun banyak orang-orang yang dipulihkan Tuhan, dimenangkan Tuhan lewat keberadaan kita di sini. Karena saya senangnya di GKD yaitu ada suatu visi gitu, ada satu visi yang kita nggak hanya sekedar hidup, tetapi kita hidup harus menjadi berkat gitu bagi banyak orang. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak tahu lah. Saya sini yang makanya saya kesini saya bela-belain, sebenarnya malas Bapak Ibu ya, karena sampai di sini di luar jangkauan ini. Sampai di sini jam berapa? Jam 11. Saya nyampe sini ternyata miskomunikasi. Miskomunikasi, akhirnya kami putuskan cari penginapan. Seperti itu, akhirnya sampai jam-jam 12 lewat ternyata untunglah dapat satu penginapan yang budgetnya yang pas-pasan lah ya. Kalau yang mahal mungkin banyak, tapi yang sesuai dengan porsi kami cari, ya puji Tuhan dapat. Dan ya inilah bisa sampai ibadah di sini ya semuanya karena ada Roh Tuhan lah, ada Roh Tuhan yang menggerakkan kami untuk kami boleh berada di sini dan boleh bersama-sama dengan jemaat di sini. Mungkin itu. Apakah perlu saya perkenalkan ini? Ya. Jadi atau Ayang sendiri kah? Oh ya. Mungkin banyak yang heran ya, kenapa saya menikah sama ini ya. Jadi ya mungkin pada saat proses ya sama sistem kita GKD. Kok bocor Bang ya? Proses saya doakan dan ada rasa kedamaian, dan saya pilih namanya Mairisa Silitonga menjadi pasangan hidup saya. Dan kami sebenarnya satu kuliah ini, satu universitas. Istri saya di Fakultas Pertanian jurusan perikanan, saya pertanian. Dan pada saat bekerja saja ketemu, waktu kuliah pernah ketemu tapi enggak kenal gitu loh. Nah, pada saat bekerja di satu tempat di Pulang Pisau kemarin, nah ketemulah seperti itu. Jadi tinggalnya sama di Dolo Masihul. Kalau Mama Jo enggak datang ya Pak Jo ya? Nah, mungkin Mama Jo tahu lah Dolo Masihul, daerah Tebing Tinggi. Nah, kalau Tebing Tinggi kenal lah ya, Kota Tebing Tinggi. Jadi kami menikah sudah kurang lebih jalan 2 tahun. Dan bisa Bapak Ibu lihat mungkin belum waktunya, dan kami berdoa terus, kami berharap Tuhan buka jalan, Tuhan berikan kesempatan kami untuk mempunyai seorang anak gitu ya. Dan kami rindu, mohon dukungan doanya, karena saya percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin itu saja Bang Roy, perkenalan dan kesaksiannya. Semoga bisa memberkati, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, puji Tuhan, selamat datang di Kota Palangkaraya, Bang David beserta istri. Mohon maaf sekali lagi ya, rencana tadi malam nginep di sini akhirnya nggak jadi. Tapi harus disiapin ya nanti, bisa nanti disiapin di atas ya. Puji Tuhan.
Eh, ya ada, saya baca di mana ya, kita belajar tentang eh, pernikahan, terus rumah tangga. Katanya ada satu hal yang biasa terjadi, bahwa semakin lama hubungan suami istri, lama-lama itu semakin kayak tidak ada rasanya gitu ya, kayak tawar, tidak seperti yang semula waktu masih pacaran, masih jatuh cinta, menggebu-gebu. Begitu sudah makin lama makin biasa-biasa aja gitu ya. Tapi saya kebayang ya, apakah seperti itu nanti kita mempelai Kristus dipersiapkan untuk satu hubungan dengan pernikahan kudus dengan Yesus Kristus untuk jangka waktu yang selama-lamanya. Masa jadi tambah lama tambah garing ya kan? Enggak ya saudara-saudaraku. Jadi itu pendapat dunia, seharusnya tidak seperti itu. Amin. Tidak seperti itu. Jadi saya buat seperti ini di HP saya, saudara-saudaraku. Ini ada wallpaper. Ini tidak ada foto yang lain. Nanti Bang David sebelum PA harus pasang wallpaper. Hanya Pak Robert aja yang saya kasih tahu dulu. Kalau pria paling romantis GKKD. Pak Robert. Puji Tuhan. Ya, pengumuman. Ya, puji Tuhan, hari ini kita terus bicara sepanjang 1 bulan ini, kita akan terus belajar tentang keindahan jemaat sebagai tubuh Kristus gitu ya. Kalau di PD Jumat kemarin ya saya dapat gambar ilustrasi, kalau misalnya seorang pemain badminton gitu kan ya, main badminton kan anggaplah dia tidak kidal kan ya, dia main pakai tangan kanan. Kan yang lihai kan tangan kanannya kan ya, tapi orang nggak pernah bilang, wih hebat ya tangan kananmu, enggak. Yang dipuji itu satu, dia pemain. Padahal yang paling kasihan itu tangan kiri, cuma penyeimbang aja. Tangan kiri. Tapi orang nggak lihat itu, orang nggak lihat, oh hebat ya tangan kananmu, enggak. Yang disebut kamu pemain badminton yang hebat. Nah seperti itu kita dirancang Tuhan Yesus Kristus. Jadi tadi benar waktu hambanya Ko Adi bilang, ya saya nggak perlu cemburu sama yang lain kalau teman saya dipakai Tuhan begini atau gini kan ya. Waktu kita masuk dalam kedewasaan yang bagaimana Tuhan tetapkan, mungkin di gereja ini atau GBI atau apa dipakai Tuhan luar biasa, kita nggak urus, kita GKKD gimana, jangan ya, karena bagian kita adalah ya apa yang ditetapkan Tuhan di bagian tubuh Kristus, itu kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Amin. Demikian juga kita waktu tertanam, saudara-saudara seiman, jadi makin lama makin dewasa gereja Tuhan ini. Di Wahyu itu tadi yang disampaikan tentang mempelai Kristus, itulah takdirnya, itulah ketetapan Tuhan tentang gereja. Pada saatnya nanti gereja itu mencapai kedewasaan sempurna sehingga siap untuk dipersandingkan dengan Yesus Kristus. Artinya memang sudah dirancangkan sedemikian. Mau seperti apapun susahnya zaman ini, Bapak Ibu Saudaraku, percaya bahwa gereja Tuhan akan terus bertumbuh. Amin. Oleh karena itu mari terus setia, mari terus setia. Kalau seorang ibu aja kalau seorang ibu aja misalnya sama anak gadisnya, dia persiapkan, nak ayo cepat bangun, ayo belajar memasak, ayo mencuci. Mungkin dalam pikirannya supaya saatnya kalau dia menikah tidak masalah sama suaminya nanti kan. Kalau dia begini-begini, ayo beres-beres, harus gitu, nyapu-nyapu gitu. Pokoknya itu seorang ibu yang manusia, apalagi Roh Kudus mempersiapkan calon mempelainya Kristus. Itu sempurna luar biasa. Jadi karena itu mari setia. Enggak usah mikirin apa yang mau Roh Kudus kerjain, enggak usah. Itu bagiannya Roh Tuhan. Saya dan engkau mari setia, apa yang Tuhan bukakan, singkapkan, kita mau dengan penuh antusias kerjakan. Puji Tuhan, beberapa pengumuman ya sepanjang 1 minggu ini. Kita mulainya di nanti ya sore ada pelayanan di Flamboyan, mari dukung terus pelayanan anak-anak di sana. Kemudian juga nanti hari Kamis ya ke Komsel Profesi, nanti disampaikan jadwalnya. Kemudian hari Jumat itu ada PD Komit pekerja di tempat ini. Hari Sabtu Komsel Pelajar ya di Teras Homa biasa jam 1. Pelajar-pelajar kita dukung. Kemudian hari sorenya itu jam 5 ya biasanya Komsel mahasiswa. Kemarin itu karena memang kondisi cuaca hampir seharian hujan, akhirnya dilaksanakan Komsel mahasiswa secara online. Mudah-mudahan ke depannya bisa onsite.
Nah, malamnya itu ada komsel keluarga, biasanya di 2 tempat, Kereng Sehati dan di Jekan Raya. Cuman khusus untuk komsel keluarga hari Sabtu ini tanggal 16 Maret itu kita akan ada komsel gabungan. Komsel gabungan mulai 6:30. Tempatnya di sini, ya tempatnya di sini. Silakan datang Bapak Ibu, dan itu kita akan diperlengkapi secara khusus tentang maaf itu saya cari ya, Miracle in Marriage kalau nggak salah ya. Sorry. Miracle in Marriage gitu ya. Mulai 6:30 sampai 8:30 dilayani oleh Bapak Pendeta Chang Kui Fa, sarjana ekonomi, master MDiv gitu ya, dan ibu istrinya ini Liana, sarjana ekonomi. Ya, ini diselenggarakan oleh GKD Bandung Pusat ya kalau nggak salah ini ya. Kita diundang hadir juga secara online. Jadi tapi nanti kita kalau memang bisa kita yang keluarga hadir bersama-sama di tempat ini. Seandainya pun ada yang terkendala, nanti dikasih link Zoom-nya. Cuma kita usahakan dulu kita bisa hadir bersama-sama 6:30 hari Sabtu. Diundang terus untuk kita bisa ambil bagian juga di dalam ibadah hari Minggu ya, baik secara onsite maupun online. Beberapa saudara-saudara kita sedang melakukan perjalanan keluar kota ya, keluarga Pak Obed, keluarga Pak Obed ke Sampit, keluarga Pak Herman ke Pangkalan Bun, entah kalau ada ya, ada beberapa keluarga yang lain ya, mari kita dukung ya. Tadi diingatkan kita satu tubuh Kristus ya, ada saudara-saudara kita yang mobile pun kita juga perlu tahu. Saya kemarin ngobrol sama kemarin dulunya lagi sama Anthony, kan tiap minggu kan ada dari Kak Yuni share video untuk saat teduh anak-anak gitu kan ya. Nah saya bilang, Anto ya biasa gitu, kayak tadi di mobil sudah dengar video saat teduh? Oh belum. Biasa di mobil kalau ke gereja, kalau belum ada yang dikirim hari ini katanya kan, cari yang kemarin kan gitu ya. Akhirnya dengerin. Nah waktu hari kapan ya, Jumat, saya bilang, Anto mau ndak kamu bilangin sama temanmu, aku ada video loh, kamu mau ndak, ini gratis, nanti saya kirimin ke kamu ya, namanya gitu kan ya. Kirimin aja itu kan, tanyakan, saya dikirimin tiap hari, nanti kamu kirimin gitu kan. Iya kah, mau ya. Nah cuma saya belum tanya apakah dia sudah kirim ke temannya, kasih tawarin ke temannya video itu. Ya, mari kita ajar anak-anak kita dengan cara yang sederhana apapun untuk mereka juga memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik yang mungkin mereka belum bisa mungkin secara langsung seperti itu, tapi ya melalui bahan-bahan yang mereka juga bertumbuh di dalamnya, mereka juga bisa bagikan ke teman-temannya. Kita nggak tahu ya, waktu dia bagikan ternyata ada temannya yang terjangkau melalui perkara itu. Nah, karena saya percaya saat video itu dibuat itu bukan dibuat karena jago bikin aplikasi, tetapi karena doa, karena pengurapan Tuhan ya, sehingga kita percaya itu, terlebih itu firman Tuhan itu akan meneguhkan, mengubahkan orang-orang yang mendengarnya. Puji nama Tuhan. Bapak dan Ibu, kita terus dukung doa untuk rencana dilaksanakannya Paskah Nasional tanggal 25 dan 26 April. Jadi yang dulu saya umumkan di Maret ternyata bukan 25-26 April, ya hampir satu bulan lebih lagi ya waktu persiapannya di Palangkaraya ya. Puji Tuhan ya, kita jadi tuan rumah. Mari dukung doa untuk acara ini, dan sebenarnya itu nanti akan diedarkan, sudah mulai sih ya, akan diajak untuk jemaat juga bisa ambil bagian untuk dukung dana dengan gerakan 10.000, gerakan 10.000. Jadi artinya kita diundang untuk kita juga berpartisipasi mendukung acara ini dengan memberikan persembahan 10.000 per orang. Gitu. Tapi nanti ya mungkin besok rencananya panitia pas rapat lagi, nanti segala bentuk publikasi atau apa yang sudah resmi sah baru disebarkan. Walaupun sudah ada mungkin yang sudah disebarkannya. Tapi intinya kita mau dukung acara ini terus. Itu beberapa pengumuman, ada yang terlewatkah? Tidak ada ya. Ya, puji Tuhan, kita akan menutup ibadah kita. Saya undang semua kita boleh bangkit berdiri. Kita naikkan pujian mulia, mulia bagi anak domba.
sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Katakan mulia, 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 mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau yang mulia ya Tuhan, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di atas semua yang di bumi, atas semua yang atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Mata kami senantiasa tertuju hanya kepadamu ya Tuhan Yesus. Hidup kami senantiasa dibawa kepadamu. Ini kami gerejamu, ini kami umatmu Tuhan, ini kami milikmu sepenuhnya. Pakai kami ya Allah, pakai kami ya Bapa, seturut kehendakmu, seturut rencanamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah memberi teladan kepada kami Tuhan, bahwa Engkau datang untuk melakukan kehendak Bapa yang sudah mengutus Engkau dan menyelesaikannya ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan yang akan terus membawa kami kepada kedewasaan, Bapa yang akan memberi kami pertumbuhan hari demi hari Tuhan, sehingga kami menjadi semakin serupa seperti Yesus Kristus. Kami tidak mengejar apa yang dikejar oleh dunia ini Tuhan, tapi sungguh Tuhan dengan firman-Mu yang membersihkan hidup kami, membersihkan hati, jiwa, pikiran kami, supaya sungguh kami tahu apa yang menjadi kehendak Kristus, apa yang menjadi pikiran-pikiran Kristus, supaya itu saja yang kami kerjakan, itu saja hal yang kami kejar Tuhan di dunia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami tidak memandang kepada kelemahan-kelemahan kami tidak memandang kepada kekurangan saudara-saudari kami, tapi kami mau memandang bahwa Tuhan Yesus Engkau sedang mempersiapkan gerejamu, mempelai wanita. Pada saatnya kami terus bertumbuh, kami menjadi dewasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sangat percaya bahwa hari-hari ini Roh Kudus sedang bekerja untuk kesatuan tubuh Kristus, kesatuan jemaat Tuhan dimanapun berada ya Tuhan. Jika hari-hari ini Tuhan kami masih berbeda-beda sinode, masih berbeda-beda dengan tata cara, bahkan pemahaman-pemahaman, penafsiran, tapi kami percaya ada kuasa Allah yang begitu besar yang menjagai kami, yang membawa kami ke dalam satu kedewasaan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kami di GKKD Palangkaraya Tuhan. Bapak kami berdoa supaya kami terus masuk bergerak di dalam kegerakan Tuhan ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami mau mengucap syukur untuk semua lini-lini, untuk semua
pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami, pelayanan anak-anak ya Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan pelajar, terima kasih untuk mahasiswa-mahasiswa ya Tuhan. Terima kasih untuk kaum profesi ya Bapa. Terima kasih untuk keluarga-keluarga ya Tuhan. Terima kasih untuk daerah-daerah yang Tuhan bawa kami untuk kami jangkau, untuk kami layani ya Bapa di surga. Kami bersyukur untuk semuanya itu, satu kemegahan, satu kemewahan waktu Tuhan percayakan perkara itu Tuhan. Dan kami mau mengerjakannya ya Tuhan dengan setia ya Tuhan. Demikian juga pemuritan yang Tuhan percayakan bagi kami hari-hari ini. Bapa, kami berdoa supaya kami setia Tuhan, supaya kami menjadi murid-murid yang disiplin Tuhan, untuk taat mengerjakan apa yang menjadi perintah-Mu Tuhan dalam amanat agung. Bapa, kami berdoa supaya sungguh hati amanat agung itu Tuhan terus curahkan bagi gereja-Mu ya Tuhan. Kami tidak tinggal diam, kami kerjakan Tuhan, baik itu di keluarga kami Tuhan, di lingkungan kami, di kantor kami, di kampus, di sekolah kami Tuhan, di lingkungan pergaulan kami, dalam keluarga besar kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terus mendengar perintah Tuhan Yesus Kristus. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Tuhan yang pimpin kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua kerinduan hati anak-anak-Mu. Mari jemaat Tuhan, Engkau yang punya kerinduan hati khusus kepada Tuhan, mari datang kepada Bapa Surgawi, taruh tangan-Mu di dadamu. Tuhan yang mendengar suara-Mu, Tuhan yang mendengar doa-Mu. Bapa di surga, anak-anak-Mu yang menyatakan doa mereka, kerinduan hati mereka pada saat ini Tuhan, Engkau dengarkan dari surga ya Bapa di surga. Saat Engkau dengarkan doa kami ya Tuhan, menjadi satu perjanjian bagimu ya Bapa di surga, yang tidak pernah Engkau lalaikan, tidak pernah Engkau lupakan ya Tuhan. Kami berdoa, hamba-Mu berdoa ya Bapa di surga. Mari Tuhan, sesuai dengan rancangan-Mu yang sempurna terjadi atas anak-anak-Mu ya Tuhan. Apa menjadi kerinduan hati mereka ya Tuhan dalam rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terjadi diteguhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami berdoa juga mendukung untuk acara Paskah Nasional tanggal 25-26 April 2024 yang dilaksanakan di Kota Palangkaraya ini ya Bapa. Kami berdoa untuk seluruh panitia Tuhan, baik di lokal Kalimantan Tengah maupun yang di pusat, supaya sungguh kesatuan hati terjadi Tuhan tengah-tengah kami. Kami berdoa ya Bapa di surga, supaya bukan sekedar mempersiapkan acara manusia, tapi ada agenda surga Tuhan yang Engkau mau nyatakan Tuhan bagi generasi-Mu ya Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, cukupkan segala yang diperlukan Tuhan, baik talenta juga dukungan dana ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, kita mau terima berkat dari Allah Bapa kita. Kita angkat tangan-tangan kita, arahkan hati kita kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kelimpahan yang kami terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sudah terima segala kelimpahan itu sempurna ya Tuhan. Segala berkat-berkat rohani Tuhan sudah siapkan bagi kami. Bahkan masa depan kami Tuhan, Engkau sudah siapkan ya Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah terlambat, Engkau tidak pernah kurang waktu Engkau memberkati kami. Terlebih saat Engkau mengutus kami untuk menjadi saksi-Mu di dunia ini ya Bapa. Kami percaya Engkau sendiri akan cukupkan segala yang kami perlukan. Oleh karena itu dengan sukacita, dengan iman kami melangkah meraih menerima semua bagian berkat janji-Mu ya Tuhan bagi kami. Kami terima semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mengalir berkat-berkat surgawi dari Allah Bapa kita Jehovah Jireh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengalir memenuhi lumbung-lumbung-Mu dalam rumah tangga-Mu, dalam pekerjaan-Mu, dalam usaha-Mu, dalam studi-Mu, dalam pelayanan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, mengalir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sendiri yang membuat pembedaan Tuhan antara usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu dengan dunia ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga setiap benih yang Tuhan sediakan bagi kami untuk kami tabur. Bapa, mari Tuhan yang berikan hati yang waspada di hati kami, supaya setiap benih itu kami tabur di tempat yang Tuhan kehendaki, juga pada waktu yang Tuhan tetapkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Tuhan, terima kasih Tuhan yang sudah pimpin kami dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan Engkau menerima semua Tuhan persembahan
baik pujian Tuhan, tari-tarian Tuhan, musik, kami persembahkan hati kami, hidup kami berkenan kepadamu ya Tuhan. Sebentar kami selesai, kami akan kembali ke tempat masing-masing. Pimpin sertai kami dalam perjalanan Tuhan, tutup bungkus dan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga untuk semua saudara-saudara kami yang dalam 1 minggu ini akan melakukan perjalanan baik kembali ke Palangkaraya maupun keluar dari kota Palangkaraya. Kami serahkan semua perjalanan mereka ya Tuhan, tutup bungkus dan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama yang cinta Tuhan katakan Amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, yang di rumah juga shalom. Tuhan berkati.